Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang dalam presentasi kami tentang akhlak dalam keluarga. Kami dari kelompok 3 mempersembahkan sebuah presentasi dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Alfad Habibi MAG. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu antara lain, yang pertama tentang keluarga, pengertian dari keluarga. Yang kedua tentang keluarga sakinah, 3 akhlak keluarga, dan yang terakhir kekerasan dalam keluarga. Selamat menyaksikan. Kita langsung aja bahas ke materi yang pertama yaitu tentang keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil. Terdapat hubungan darah dan ikatan perkawinan serta tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan antara orang tua serta anak-anak. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberikan dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai arahan kepada anak dengan diiringi contoh teladan. Lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya proses pendidikan. Sebab disinilah anak pertama kali menerima sejumlah nilai pendidikan. Tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dirasakan oleh anak dan akan menjadi dasar peniruan dan identifikasi diri untuk berperilaku. Nilai-nilai agama dalam proses pendidikan pada anak mutlak dijadikan sebagai sumber pertama dan sandaran utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar di masa dewasanya. Karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. 2. Keluarga sakinah. Istilah sakinah digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kenyamanan keluarga yang memiliki akar kata yang sama dengan sakanun, yang berarti tempat tinggal. Istilah keluarga sakinah dapat lebih disederhanakan, yaitu keluarga yang berawal dari rasa cinta atau mawaddah yang dimiliki oleh suami istri kemudian berkembang menjadi kasih sayang atau rahmah. Yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut bertambah anggotanya sehingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari Q.S.R. Rum 30:21. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Menurut Abdullah Gimnastiar, ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Di antaranya, 1. Jadikan keluarga ahli taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan surga sebagai motivasi bagi keluarga dalam meningkatkan amal ibadah. 2. Jadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat.
3. Jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar saling menasehati, memperbaiki, mengkoreksi kesalahan, bahkan menasehati dan memberikan pujian. 4. Jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Jadikan keluarga sendiri sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Setiap anggota keluarga saling menjalankan kebaikan dan saling berlomba-lomba dalam memunculkan kemuliaan di keluarga. Akhlak suami istri. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang sakral dan merupakan salah satu kejadian penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pernikahan harus berlandasan kaidah-kaidah agama dan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sejak pernikahan dinyatakan syah, maka status dua insan berbeda jenis telah berubah dari lajang menjadi pasangan suami istri. Sejak itu pula, lahir hak dan kewajiban mereka terhadap pasangannya. Dari hak dan kewajiban ini tergambar akhlak suami istri. A. Kewajiban istri hak suami. Yang ke-1, kepemimpinan suami harus ditaati. Bagaimanapun status sosial suami, perintah suami wajib untuk istri taati, terutama dalam hal taat kepada agama dan kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, berkah atas kecantikan istri. Wanita dilahirkan dengan segala keindahan yang ada pada dirinya. Dan jika sudah bersuami, maka semua kecantikan itu adalah hak suami. Yang ketiga, memelihara harga diri, kekayaan suami dan menjaga anak-anak. Dalam rumah tangga, istri dituntut menjadi manajer yang baik, terutama dalam memanage keuangan dan harta lain. Akhlak dalam keluarga poin kedua yaitu akhlak orang tua kepada anak. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pakar pendidikan sering mengatakan bahwa ketika orang tua mengajarkan adab kepada anaknya, walaupun sebelumnya ia juga belum melakukan adab itu, dengan belajar adab tersebut bersama anak-anaknya, maka hal itu bisa berubah menjadi kebiasaan dalam beradab. Hal ini akan berujung pada terbentuknya karakter yang bagus. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabani yang memiliki akhlak dan adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman atau spiritual. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental maupun masalah akidah atau keimanan. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya mendidik anak. Antara lain, yang pertama orang tua sebagai panutan. Kedua, orang tua bisa sebagai motivator anak.
Ketiga, orang tua sebagai cerminan utama anak. Dan yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Orang tua sesungguhnya tidak bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua sehubung adanya kewajiban anak-anak berbakti kepada mereka. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid Din, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu anak-anak bersikap baik kepadanya. Yang kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Ketiga, tidak memaksa anak saat kesusahan. Keempat, tidak menghalangi anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah. C. Akhlak anak kepada orang tua. Mengenai adab seorang anak kepada orang tuanya juga pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab fil Din yang terdapat dalam buku Majmu'as Rasail. Dalam tulisan tersebut disebutkan beberapa adab kepada seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Mendengarkan kata-kata orang tua. Seorang anak perlu mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara. Jika berencana untuk memotong omongan orang tua, akan lebih baik meminta izin terlebih dahulu. Kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Selain sebagai bentuk sopan santun, hal ini juga menunjukkan kesigapan anak untuk membantu jika sewaktu-waktu orang tua membutuhkan bantuan, maka anak bisa segera memberi bantuan. Sebaliknya, jika orang tua sudah duduk, maka sebaiknya anak juga ikut duduk, kecuali jika tidak lagi ada kursi yang tersedia. Ketiga, mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib untuk mengikutinya. Selain itu, jika perintah orang tua melebihi kemampuan anak, maka seorang anak perlu berusaha semampunya atau menolak dengan cara yang baik. Jika memang benar-benar terpaksa harus menolak. 4. Memenuhi panggilan orang tua. Begitu anak mendengar orang tua memanggilnya, maka ia harus segera datang. Bahkan jika ia sedang melaksanakan salat sunnah. Tidak menjadi kesalahan jika membatalkan sholat tersebut untuk memenuhi panggilan orang tua. Kelima, merendah dengan penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan. Kerendahan hati kepada orang tua tetap harus dijaga meskipun sang anak sudah lebih alim dan pintar dari orang tuanya. Selain itu, rasa hormat ini tetap harus ada meskipun dahulu orang tua tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan seorang anak juga harus memahami keterbatasan dan kemampuan orang tua, sehingga tidak menuntut sesuatu yang dapat menyusahkan orang tuanya. Keenam, tidak mudah merasa capek dalam bentuk berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak harus memahami bahwa orang tua sudah mengasuh dan membesarkannya tanpa lelah, sehingga seorang anak wajib berbuat baik dan berusaha menyenangkan hati orang tua dengan melakukan apa yang orang tua minta. Yang ketujuh, tidak memandang dengan rasa curiga. Seorang anak juga harus selalu menjaga prasangka baik kepada orang tua. Jika ada sesuatu yang ingin diketahui orang tua, jangan bertanya dengan pertanyaan yang terkesan curiga. Usahakan pertanyaan yang disampaikan tetap baik dan tidak menyakiti hati. 4. Kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, disingkat KDRT, adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub, dan keharmonisan hubungan yang sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang PKDRT.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam. Di antaranya, 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 2. Kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. 3. Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksakan selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Yang keempat, kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku, baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum Surah 30 ayat 21. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan, bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan bagian dari kasih sayang. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang memberikan kasih sayang, barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapat kasih sayang. Barang siapa yang memberikan maaf, yang tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa yang tidak bertobat, maka ia tidak akan mendapat ampunan. Dan barang siapa yang tidak melindungi dirinya, maka tidak akan mendapat perlindungan. Islam menganut prinsip-prinsip kesetaraan atau kerjasama dalam keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu, segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam menawarkan cara menyelesaikan KDRT, yaitu melalui sanksi atau hukuman, di mana hukuman itu diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.
karena mengakibatkan kemadaratan dan merugikan keselamatan istri. Oleh karena itu, termasuk dalam perbuatan jarimah. Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah, atau bisa dikatakan sigat taklik ya, dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai, atau dalam arti. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.